Halo, salam dan bahagia. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan. Oke, selamat siang, selamat datang. Apa sih yang ingin Bapak bicarakan? Begini Pak, kondisi sekarang ini kondisi yang semuanya menjadi tidak menentu karena jalan lingkar yang ada di eh, kompleks kami sedang dilakukan perbaikan. Ada proyek pencoran untuk rabat beton yang ada di wilayah kelompok kami, kompleks kami. Oleh karena itu, karena jalan alternatifnya masih jalan tanah, apabila hujan masih berbahaya bagi anak-anak yang akan berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan peserta didik saya untuk tidak berangkat sekolah dan akhirnya saat saat di rumah pun tidak bisa belajar seperti itu. Sudah yang ingin diobrolkan pada malam hari ini, Pak. Oh, gitu ya. Jadi murid-murid enggan belajar ke sekolah karena terkendala jalan. Ya, mungkin ada hal lain. Saat ini, Pak, sekolah kami mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif, Pak. Ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota. Hal ini yang menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi menurun, Pak. Kalau begitu, apa yang ingin Bapak ini? Coba ceritakan. Eh, Baik, terima kasih, Pak. Saat ini saya ingin sekali eh, murid-murid saya yang terkena dampak tersebut dapat memiliki motivasi belajar yang tinggi meskipun terkendala jalan lingkar yang belum selesai pengerjaannya. Mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Oh, maksud Bapak supaya murid-murid Bapak tetap belajar untuk belajar di rumah, Ya, gitu. seperti itu, Pak. Oh iya ya, supaya motivasi belajar mereka tinggi dan supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan guru, jangan sampai tingkat kehadiran pemahaman akan materi pelajaran menjadi tertinggal dari murid-murid yang lain saat pembelajaran sedang daring. Itu persoalannya. Ya, Pak. Jadi murid yang dikatakan memiliki motivasi untuk belajar secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WA, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Bapak ya, murid yang dikatakan memiliki motivasi seperti apa? Hmm, Murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar secara daring itu adalah apabila mereka aktif merespon di media sosial, di WA group, di grup Facebook, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan. Oke, berarti menurut pemahaman Bapak, jadi murid yang aktif itu sering bertanya dan mengerjakan tugas. Mungkin ada lagi yang lain selain itu. Apalagi ya Pak, mungkin memiliki catatan materi di bukunya. Oke, kalau begitu sebenarnya ada 4 ciri ya. Eh, Aktif bertanya, mengerjakan tugas, mencatat materi, yang idealnya seperti itu. Nah, kalau yang ideal itu, kira-kira menurut Bapak, murid Bapak itu berada pada rentangan berapa di antara rentangan 1 sampai 10? Beragam sih Pak, kalau dirata-ratakan ada di angka 5. Bingung juga sih sebenarnya Pak. Oke. Oh, posisinya ada di
eh, angka 5, tapi memang itu tidak pasti ya Pak ya. Ya, ya, betul Pak. Oke, menurut Bapak, apa kendala sehingga murid Bapak itu berada di angka tersebut? Eh, yang pertama Pak karena faktor keluarga dan juga faktor lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak punya HP, terkendala sinyal yang jelek, dan juga orang tuanya tidak mampu mengisi kuota internet. Seperti itu, Pak. Oh, berarti banyak juga tantangannya ya Pak ya. Ya, Pak. Oh, kalau eh, eh, jadi Bapak menginginkan murid-murid Bapak itu di level berapa kira-kira? Untuk kondisi saat ini, Pak, saya menginginkan kondisi murid saya berada di angka 7 sudah baik menurut saya, Pak. Oke, luar biasa. Lalu untuk mencapai itu kan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kira apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tersebut? Terima kasih, Pak. Memang sebenarnya itu yang sedang saya pikirkan, Pak. Ya, kalau dari teman Bapak ya, eh, rencananya murid-murid Bapak ingin diperlakukan seperti apa saat belajar supaya mereka itu termotivasi untuk belajar secara aktif dan mengerjakan tugas. Kira-kira seperti apa menurut Bapak? Sebenarnya mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya bisa berkelompok di salah satu tempat begitu, Pak. Oke. Lalu begitu, eh, apa perlu pendamping atau Iya, Pak. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah kemudian dikumpulkan di salah satu tempat. Bisa di balai desa atau sekolah dasar terdekat atau majelis yang seperti tempat belajar yang bisa dimanfaatkan untuk proses belajar. Contohnya ada di mungkin ada di Kapela, di kantor desa, mungkin seperti itu, Pak. oke. Eh, Kemungkinan yang Bapak lakukan waktu dekat ini apa? Mungkin mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas guru pendamping belajar murid yang belajar jarak jauh, Pak. Seperti itu. Oke, mungkin mengumpulkan guru-guru berkoordinasi pendampingan tadi. Mungkin ada hal lagi. Mungkin mengelompokkan murid yang terdampak seperti tadi Pak, sesuai zonasi dan juga menghubungi kepala desa setempat ataupun menghubungi keluarga terdekat. Mungkin keluarganya yang terdekatnya itu bisa memberikan bantuan berupa HP atau kuota internet, membantu untuk bisa mereka menjalankan aktivitasnya, Pak. Oke, jadi eh, biasa sekali apa yang eh, ingin lakukan. Tetapi perlu eh, kita harus tahu kira-kira jadwal atau hal itu Bapak lakukan. Ya, mungkin dalam minggu-minggu ini kali, Pak. Atau paling tidak ya harus secepatnya supaya dapat bisa memantau proses belajar anak-anak atau aktivitas belajar anak-anak. Oke, itu waktu tadi. Lalu kira-kira siapa yang menurut Bapak dapat membantu Bapak untuk melancarkan semua urusan ini, kegiatan ini? Terima kasih Pak. Mungkin menurut saya bisa meminta bantuan dari para wali kelas ataupun guru-guru pamong lain yang bisa membantu saya untuk bisa menjalankan proses belajar atau bisa mengamati proses belajar dari peserta didik saya di rumah. Oke, luar biasa sekali Bapak. Saya juga terkesima dengan apa Terima yang kasih Pak. Bapak. Terima kasih. Ya, oleh karena itu mungkin yang ingin saya mau cari lebih jauh dari Bapak, ya menurut refleksi Bapak tadi dari obrolan ini apa yang Bapak dapatkan? Terima kasih Pak.
Ya, yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah bagaimana pencerahan dari Bapak yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak tadi masih memiliki semangat belajar meskipun belajarnya jarak jauh dengan cara berkelompok ataupun menugaskan guru pendamping, Pak. Mungkin seperti itu salah satu cara yang saya dapatkan setelah saya berdiskusi atau melakukan obrolan dengan Bapak. Luar biasa sekali, Bapak. Jadi, ya, ini perlu eksekusi ya, Pak ya. Ya, Pak, siap, siap. Nah, tadi Bapak mengatakan dalam minggu ini ke depan. Jadi saya akan menunggu cerita dari Bapak bahwa Bapak sudah melakukan ini. Siap, Pak, Nah, siap. jadi eh, kegagalan memang sebagai manusiawi pasti kita gagal. Tetapi ya mari kita mencoba lah. Terima kasih. Jangan sampai kita gagal terus. Oke. Mencoba, mencoba, dan satu saat pasti Bapak bisa berhasil. Terima kasih Ya. Pak untuk pencerahannya pada malam hari ini sudah meluangkan waktu bersama saya. Terima kasih dan sekali lagi mohon maaf Pak jika ada yang kurang berkenan dan pada akhir kata kami sampaikan terima kasih banyak. Selamat malam Bapak. Ya, sama-sama, sama-sama. Selamat malam.